Bos-bos yang hobinya jajan biasanya ngabisin duit berapa nih? 5.000, 10.000? Ngeluarin duit segitu buat jajan emang gak kerasa ya bos, tapi buat penjual, recehan yang kita keluarin mendatangkan cuan, cuan, dan cuan. Kayak bisnis bakso cilok ini bos, kesannya sih jualannya receh banget ya, padahal cuan dari usaha bakso cilok mencapai ratusan juta loh bos. Kali aja ya bisnis yang dibangun Bos Sarta ini bisa jadi inspirasi buat bos-bos yang hobinya jajan. Halo bosku, nama saya Sarta Dipa, owner dari Ciboy Bakso Rame. Siapa bilang nih, usaha cilok yang katanya receh nggak bisa mendapatkan cuan ratusan juta rupiah? Tentunya bisa dong. Bagaimana cara saya bisa mengembangkan usaha ini dan memberdayakan lebih dari 700 unit booth di area Jabodetabek? Biar nggak penasaran, mari kita intip dulu produksinya. 700 booth tersebar di seluruh Jabodetabek, otomatis cuan ngucur deras bos. Kalau dilihat dari umur, Bos Sarta ini memang masih muda ya bos. Kalau mau bisnis kuliner, biasanya kan anak muda milih makanan yang lagi tren. Terus kenapa ya malah memilih bisnis bakso cilok yang nggak ada modern-modernnya gitu? Saya memilih usaha cilok dan bakso karena sebelumnya saya meriset. Cilok dan bakso itu nggak mengenal cuaca ya, baik itu cuaca dingin, cuaca panas gitu. Anak muda yang memilih bisnis makanan lawas biasanya juga pengen produknya tampil beda tuh, dikasih macam-macam isian atau topping yang aneh-aneh. Bakso Ciboy justru menawarkan cita rasa klasik, nggak pakai tambahan macam-macam dan diproses dengan cara sederhana. Tuh bos, yang otentik terbukti laris manis kan? Nggak perlu dikasih bahan-bahan kekinian yang justru merusak rasa. Saking otentiknya, semua proses produksi bakso cilok dilakukan secara manual. Padahal kan mesin buat bikin bakso udah banyak ya bos, ngapain sih repot-repot bikin pakai tangan? Ini produksinya masih manual ya, belum pakai mesin. Karena dulu sudah pernah kita pakai mesin, ternyata rasanya malah nggak bagus. Rasanya malah kurang enak. Ya, teksturnya gembos, udah gitu pecah rasanya. Oh, jadi gitu bos. Produksi pakai mesin memang lebih cepat dan hasilnya lebih banyak. Tapi kalau rasanya berubah ya percuma, bisa-bisa pelanggan malah kabur. Jadi meski harus nambah budget untuk membayar karyawan, Bos Sarta tetap memilih untuk produksi secara manual, yang penting kualitas tetap teratas. Apalagi nih bos yang perlu diperhatikan biar rasa dan tekstur bakso cilok selalu konsisten. Bos Sarta selalu memperhatikan kualitas bahan dan takaran. Resep rahasia ala Tempo dulu bisa bikin konsumen nostalgia sama jajanan masa kecil. Asal jangan keingetan mantan aja ya bos. Masih muda tapi udah punya bisnis beromset ratusan juta. Pasti anak orang kaya nih Bos Sarta. Eits, jangan asal nuduh bos. Keberhasilan yang udah diraih bukan didapat dengan cara instan. Sebaliknya Bos Sarta justru berasal dari keluarga sederhana. Makanya insting bisnis Bos Sarta udah terlatih sejak di bangku sekolah. Ibaratnya apa yang bisa dijual, ya dijual deh. Mulai dari usaha sablon hingga jualan di emperan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tahun 2016, akhirnya Bos Sarta mulai membuka kios bakso. Bentuk daripada upaya saya untuk memenuhi kebutuhan hidup ya. Karena saya berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Orang tua saya hanyalah pedagang kecil ya. Dia jual cendol keliling. Sebelum buka kios bakso, Bos Sarta pernah bekerja sebagai marketing di sebuah bank swasta. Gara-gara sering keliling lapangan, Bos Sarta jadi kepikiran untuk membangun bisnis kemitraan. Langkah selanjutnya berlatih bikin bakso cilok sambil belajar cara mengembangkan booth agar tersebar ke seluruh Indonesia. Namanya bisnis nggak cuma butuh strategi marketing ya bos, harus ada yang pintar hitung-hitungan supaya menghasilkan cuan. Disinilah peran sang istri yang pernah bekerja sebagai akuntan. Suami fokus di pemasaran, istri fokus di keuangan. Ini sih judulnya duet maut ya bos. Saat memulai bisnis nggak gampang juga ya bos. Bukan cuma urusan penjualan aja yang bikin pusing, cibiran orang-orang juga bikin kepala pening. Untungnya Bos Sarta nggak baperan, jadi segala cibiran negatif pun diterabas. Dulu saya pernah direndahkan, kok seorang sarjana jualan cilok sih? Kok seorang sarjana mau sih usaha receh? Tapi hal itu menjadi pemicu saya untuk bangkit dan saya yakin bisnis ini bisa dikembangkan. Percaya diri dan optimis jadi bekal Bos Sarta menepis komentar-komentar negatif tentang usahanya ini. Intinya sih tahan banting ya bos.
Berkat rasa optimisnya, bisnis cilok Bos Sarta makin berkembang dan menambah pundi-pundi uang. Waduh, luar biasa banget ya. Hanya dengan modal awal Rp500.000 untuk membuat 5 buah booth dari kayu, berkembang menjadi 20 dan bertambah terus hingga sekarang. Selama pandemi, bisnis kuliner makin menjamur. Pengurangan tenaga kerja bikin orang pada banting setir buka usaha kuliner. Artinya saingan juga makin ketat nih bos. Harus atur strategi marketing supaya bisa bertahan di tengah persaingan. Strategi marketing dengan gaya kemitraan jadi andalan dalam usaha bakso cilok. Dalam struktur kemitraan, Bos Sarta punya depo pengembang yang memegang wilayah kota se-Jabodetabek. Paket penawaran untuk bermitra dengan bakso Ciboy juga menarik nih. Hanya dengan Rp1.200.000 udah dapat satu booth dengan peralatan untuk merebus bakso, cup, paket bakso, serta bumbu dan sausnya. Di bawah depo ada agen yang mengelola para reseller di tiap kecamatan. Semuanya saling terhubung sehingga struktur kemitraannya kuat banget. Biar makin semangat, Bos Sarta juga memberikan reward kepada depo pengembang dan para agen nih. Terus Bos Sarta tinggal duduk manis aja dong terima cuan. Gak gitu ya bos, namanya mitra kalau lagi ada yang penjualannya sulit ya harus dibantu. Bahkan kalau dari seller yang ordernya mulai menurun, Bos Sarta turun tangan biar penjualannya meningkat lagi. Gimana caranya supaya penjualan naik terus? Ini nih trik yang dilakukan Bos Sarta. Memasarkan produk melalui sosial media Instagram, membuat konten YouTube, dan memasarkannya melalui door to door. Banyaknya permintaan seringkali bikin Bos Sarta mulai kewalahan nih bos, apalagi kalau karyawannya ada yang sakit. Otomatis Bos Sarta harus tetap turun tangan buat backup karyawannya. Apalagi akhir-akhir ini permintaan semakin bertambah dari yang biasanya produksi 500 kg bakso cilok, naik jadi 600 kg bakso cilok per hari. By the way, dari sekian banyak bakso Ciboy yang diproduksi, berapa nih omset per bulannya, bos? Hitungan omset saya ya, dari produksi itu lebih dari 350 juta omset kami per bulan. Nah, tapi kalau misalnya dihitung omsetnya harga konsumen, ya itu sudah miliaran ya. Dahsyat, ini dia yang namanya usaha remeh-temeh tapi cuannya nggak receh, bos. Ya, buat teman-teman yang katanya usahanya receh nih, ya jangan berkecil hati. Karena dari usaha receh, kalau di-maintain dengan sistem dan pengelolaan yang baik, tentunya yang tadi receh bisa menghadirkan cuan-cuan ratusan juta rupiah. Yang penting, cuan bos! Bos, semua orang pasti punya hobi ya kan? Entah itu hobi masak, hobi jalan-jalan, sampai hobi rebahan. Nah, buat kamu kreatif, apa salahnya menjadikan hobi sebagai ladang cuan yang menjanjikan? Apalagi kalau hobinya produktif, selain bisa healing, sekalian panen duit juga, ya enggak? Kayak gini nih contohnya, pemandangan indahnya udah kayak di bawah laut aja kan ya, cakep bener. Ini namanya aquaspace bos, seni menghias tanaman akuatik di dalam kotak kaca maupun plastik yang menghadirkan ekosistem alam buatan. Usut punya usut, bisnis ini sempat moncer di pandemi karena hobi beberapa kalangan yang beralih memelihara ikan. Banyak yang memilih belajar seni atau memakai jasa aquascaper untuk mempercantik tampilan akuarium milik mereka. Salah satu aquascaper yang sudah menjalani bisnis ini selama 5 tahun adalah Nixon Marpaung. Pria Batak Jawa ini sama sekali nggak ada niat nih mendalami dunia aquascaper kalau nggak karena terpaksa. Halo bos, selamat datang di Nix Aquascape. Nama saya Nixon Marpaung, saya salah satu owner Nix Aquascape. Ingin tahu bagaimana cara saya menjalankan bisnis ini? Jangan kemana-mana. Nah ini dia bos, Nixon, pengusaha aquascape yang berlokasi di Serpong Utara, Tangerang Selatan. Dulunya nih bos, Nixon sama sekali nggak tertarik dengan seni ini. Kasarnya udah terlanjur nyemplung, jadi basa-basaan aja deh sekalian. Maklum bos, dulu Nixon justru mengawali karirnya sebagai karyawan biasa di toko penjualan akuarium. Tapi sekitar tahun 2009 dia mulai bersungguh-sungguh menekuni seni ini bos. Kenapa ya? Jadi ketika itu saya dekorasi di daerah Cengkareng. Yang tadi saya bilang, dulu kan tanaman-tanaman pot kan. Jadi ya saya cuma naruh-naruh aja ya, dan customer-nya bilang kalau begini aja mah
gue juga bisa. Kalau lu mau dibayar gede, lu harus bisa bikin sesuatu yang beda dari yang lain. Nah, pantang dihina-hina, Nixon pun bertekad membangun sendiri bisnisnya, bos. Karena ketekunannya ini, ia kemudian dipertemukan dengan customer yang ia anggap seperti bapak sendiri di tempat bekerjanya dulu. Orang yang ia sebut bapak inilah yang berani memberinya modal cuma-cuma untuk membuka usaha ini. Wah, rezeki anak rajin, bos. Modal yang diberikan cuma-cuma ini juga nggak main-main, bos. 700 juta rupiah. Beuh, ngeri nggak tuh? Kalau orang sudah percaya mah, apalagi melihat hubungan baik selama ini yang dijalin oleh Nixon, dua rezeki datang tanpa diduga. Inilah pentingnya bersikap baik pada siapa aja, bos. Agar bisnisnya lebih terarah dan modal juga tidak terbuang sia-sia, akhirnya Nixon mengajak rekan kerjanya dulu, yaitu Fauzan yang juga adalah pemilik dari Nix Aquascape. Hobi yang sama menyatukan mimpi mereka untuk membangun aquascape terbesar di Indonesia. Wah, misinya langsung go nasional nih, bos. Fauzan sendiri lebih banyak bekerja di operasionalnya nih, bos. Mulai dari urusan karyawan, pemesanan barang, bahkan promosi. Hasil karya seni aquascape bikinan Nixon disebar luas di YouTube dan media sosial lainnya seperti Instagram. Untuk mengembangkan bisnis aquascape terbesar di Indonesia memang bukan perkara mudah ya, bos. Nggak mungkin bisnis dibangun dalam semalam. Awal-awal merintis, aquascape milik Nick dan Fauzan gak besar-besar amat dan gak sebagus sekarang. Tapi berkat promosi dan branding, banyak konsumen yang penasaran dan akhirnya datang deh. Saat ini toko sudah berkembang pesat, para pengunjung mudah mendapatkan berbagai perlengkapan untuk membuat aquascape. Mulai dari aneka jenis bebatuan, kayu-kayuan, hingga ikan-ikanan yang ukurannya kecil hingga ikan berukuran besar seperti kardinal ataupun tetra udang. Halo, oke bos. Kali ini kita lagi ada di Farm Nix Aquascape. Di sini kami membudidayakan lebih dari 60 jenis tanaman akuatik. Selain itu, Nix Aquascape juga menyediakan bahan-bahan untuk aquascape, contohnya kayu, batu, soil, dan equipment untuk akuarium. Agar aquascaper Indonesia mudah untuk mendapatkan bahan-bahan untuk aquascape. Bisa lihat kan, bos, di sini lengkap banget. Bahkan Nick melakukan pembibitan tanaman akuatik sendiri. Alasan adanya kebun ini adalah karena tanaman-tanaman akuatik yang dibawa dari daerah sejuk ini perlu adaptasi dengan daerah panas seperti Tangerang. Nah, yang lagi tren saat ini adalah tanaman bonsai. Jenis bonsainya ada bushe dan moss yang dibanderol dari harga puluhan ribu rupiah hingga ratusan ribu rupiah. Mau lihat nggak bagaimana Nixon mengerjakan aquascape? Kuy! Nah, pertama sediakan wadah kaca dulu, bos. Kemudian kita sebarkan tanah di dalam wadah. Jangan lupa kasih starter agar tanah bisa gembur di bawah air. Setelah itu, mulai deh berkreasi. Kali ini Nixon memilih konsep alam. Biasanya ide aquascape datang dari imajinasi atau melihat pemandangan alam. Proses pengerjaan untuk aquascape sendiri tergantung ukuran. Ya paling lama sih makan waktu 2 minggu. Kalau udah selesai begini ya tinggal tambahkan lampu dan CO2 alias karbon dioksida untuk membuat sistem fotosintesis buatan bagi para tanaman. Harga yang ditawarkan dari pembuatan aquascape ini bervariasi ya, mulai dari 6,5 juta rupiah hingga 450 juta tergantung ukurannya. Wow, dari harganya kebayangkan bos omsetnya. Kenapa sih aquascape itu bisa dibilang mahal dan murah gitu? Tergantung isi dan equipment. Equipment itu perlengkapan dia. Wajar ya, modal pembuatan aquascape aja cukup tinggi, mulai dari wadah kaca atau akrilik, kemudian lampu maupun pompa filterisasinya. Untuk aquascape yang bagus, modal awal aja bisa mencapai 25 juta tergantung pesanan. Nah, yang paling mahal nih bos, namanya paludarium. Di sini konsepnya air hanya diberi setengah saja, bos. Lebihnya banyak berkreasi di tanaman akuatik dan tumbuhan darat. Karena konsep aquascape membawa ekosistem buatan, jadi perawatannya juga nggak ngasal. Konsumen harus diedukasi untuk sering-sering mengganti air sebanyak 50% dari air sebelumnya. Jangan mengganti air seluruhnya ya bos, mengingat ikan dan tumbuhan tidak bisa beradaptasi cepat dengan air baru. Nggak hanya itu, pompa filterisasi air juga harus dibersihkan minimal 3 bulan sekali. Tapi tenang bos, di toko Nix Aquascape ada gratis maintain sebanyak 6 kali bagi para pembeli. Bagi Fauzan dan Nixon, kepuasan pelanggan adalah nomor 1.
Lalu berapa ya omset Nick Aquascape sendiri? Kita hitung. Rata-rata pesanan Aquascape adalah 1-3 permintaan jasa Aquascape per hari. 3 dikali harga terendah Rp6.500.000, maka omset sebulan adalah Rp585 juta. Duh, ngeri-ngeri sedap ya bos. Bukan bisnis kaleng-kaleng, ini baru dari jasa, belum dari penjualan perlengkapan Aquascape di toko ya. Waduh, cuan banget itu. Nggak heran ya dengan keuntungan ini Nixon mampu menggaji sekitar 14 karyawan di tokonya. Penjualan sendiri sih mau offline mau online laris manis aja tuh. Halo bos, sudah lihat kan bisnis saya? Tularkan tekad, yang penting cuan, cuan, cuan. Cuan gede nggak selalu harus dari produk fancy loh bos. Like this one, jualan cireng aja omsetnya bisa miliaran. Jangan patah semangat untuk mencoba karena kita tidak tahu produk apa yang bisa diterima di pasaran. Kita tidak tahu konsumen sukanya cita rasa yang seperti apa. Terus aja mencoba, artinya pasar yang menentukan. Sabar, infonya bakal hadir buat nemenin bos-bos di rumah nih. Jangan sampai kelewatan ya.